selamat datang di video pembelajaran Prodi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan tugas akhir berbasis proyek pada mata kuliah ini. Anda akan diminta untuk mengerjakannya dalam waktu 2 bulan atau 8 minggu. Dalam proyek kali ini, Anda diminta untuk melakukan observasi lapangan berkaitan hal-hal yang dirasa penting untuk menjadi perhatian publik dan perlu diadvokasi melalui karya jurnalistik Anda. Karya jurnalistik yang perlu Anda hasilkan adalah 2 buah karya jurnalistik. Yang pertama, karya jurnalistik berupa news yang berformat feature. Anda bisa mengaitkan berita berbau feature ini pada tahap-tahap atau pada proses-proses observasi yang nanti akan Anda dalami di lapangan. Lalu yang kedua adalah bentuk karya jurnalistik opini. Tulisan opini ini adalah tulisan di mana Anda merespons hasil temuan lapangan Anda, memberikan penyikapan Anda terhadap apa yang Anda sudah temui di lapangan. Dalam hal ini, karya jurnalistik berupa opini yang perlu Anda buat adalah artikel opini. Mari kita elaborasi setiap penugasan. Pada minggu pertama, Anda diminta untuk dapat menjelaskan kepada kami, para dosen pengampu, proyek apa yang ingin Anda lakukan. Pada tahap ini, Anda akan dibagi ke dalam beberapa klaster. Satu klaster berisi maksimal 4 mahasiswa. Keempat mahasiswa ini akan bersepakat menentukan satu topik. Ya, jadi satu klaster itu satu topik, tetapi tiap mahasiswa memiliki agenda advokasi sendiri-sendiri. Jadi Anda bisa memilih subtopik di dalam topik yang sudah dipilih, atau Anda bisa memilih aspek ruangnya ya, misalnya tempatnya yang berbeda, topik sama gitu ya. Lalu pada minggu kedua Anda akan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi berkaitan dengan angle di tiap-tiap mahasiswa. Setiap klaster tentu saja punya topik kan ya tadi ya. Lalu nanti setiap mahasiswa pada pertemuan kedua diminta untuk berkonsultasi dengan dosen berkaitan dengan angle apa yang ingin Anda ungkapkan, ingin Anda angkat dalam pemberitaan atau dalam opini Anda. Itu bersifat diskusi ya, dan juga Anda perlu menyiapkan PPT atau tampilan presentasi dalam format satu kelompok. Walaupun isinya keempat angle itu disajikan dengan argumentasi masing-masing. Nah, setelah kami memberikan rekomendasi, persetujuan, lalu Anda diminta untuk kembali ke lapangan selama 1 minggu. Maka di minggu ketiga, pertemuan akan beragendakan hasil temuan lapangan. Hasil temuan lapangan itu bisa berupa hasil observasi ataupun juga hasil wawancara. Yang terbaik adalah hasil observasi yang disertai dengan wawancara tahap 1. Karena mungkin saja Anda kemudian baru menemukan dengan menggunakan teknik snowball, baru menemukan informan-informan awal misalnya ya. Itu tidak mengapa, Anda silahkan diskusikan kepada kami pada pertemuan ketiga. Setelah kita akan berdiskusi pertemuan ketiga itu, apa yang perlu, apa yang tidak perlu, bagaimana pengembangan isu ke depan, Anda juga bisa mengajukan mungkin angle yang baru, sudut pandang yang baru dari klaster yang Anda ikuti. Jadi tidak ada perubahan klaster, hanya saja nanti bisa berkembang pada perubahan angle setelah temuan dari lapangan itu. Pada minggu keempat sampai minggu keenam, ya, 4 minggu Anda diminta terus ke lapangan dan kami menyediakan fase untuk konsultasi, namun tidak per minggu secara khusus. Anda boleh menghubungi kami selama 4 minggu itu, selama proses Anda di lapangan. Siapa tahu ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan. Nah, di minggu ke-6 kita bertemu, Anda akan kembali lagi berkonsultasi dengan dosen pengampu. Ini berkaitan dengan bagaimana arah feature Anda. Jadi pada minggu ke-6 diharapkan feature sudah rampung.
Nah, minggu ke-7 dan ke-8 Anda diminta untuk mengembangkan bahan-bahan yang berkaitan dengan opini Anda terkait feature yang sudah Anda hasilkan. Anda diminta untuk kemudian lebih banyak melakukan literatur review, untuk lebih banyak melakukan riset-riset berbasis pustaka. Tetapi tidak juga tertutup kemungkinan Anda untuk menghasilkan juga karya opini lebih cepat ya. Kami akan tetap apresiasi. Nah, di minggu ke-8, kedua bentuk karya feature dan karya opini sudah siap untuk dipublikasikan. Anda boleh mempublikasikan karya feature segera mungkin setelah karya itu selesai, mungkin di minggu ke-6. Silakan Anda kirimkan ke media massa. Berikan kepada kami bukti muat untuk feature maupun artikel opini yang sudah Anda hasilkan. Kami akan memberikan penilaian atas feature dan artikel opini yang Anda hasilkan itu berdasarkan: pertama, kelengkapan kualitas pemberitaan. Jadi dari aspek news kami akan melihatnya kelengkapan unsur-unsur 5W1H, kelengkapan unsur-unsur reportase, jadi antara observasi, people trail, paper trail, internet trail, electronic trail. Semakin banyak varian reportase yang Anda gunakan, kami akan mengapresiasi dengan nilai yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, kami juga memberikan pertimbangan pada media-media yang menjadi tempat Anda mempublikasikan karya Anda. Bisa jadi ada media dengan kurasi yang rendah atau mungkin bahkan dia berbasis pengguna ya atau UGC ya, user generated content. Untuk media yang UGC itu kami akan memberikan penilaian yang tidak terlalu tinggi teman-teman. Berbeda dengan media mainstream dengan kurasi yang tinggi. Kami akan memberikan apresiasi sesuai dengan tantangan yang diberikan oleh media tempat publikasi Anda. Lalu bagaimana dengan opini? Opini pun begitu. Anda silakan sesegera mungkin setelah Anda menghasilkan karya opini Anda kemudian mempublikasikannya di media massa. Kami sangat mengharapkan publikasi opini di media massa itu juga muncul di media-media yang memiliki kurasi yang tinggi, yang kemudian juga memiliki pangsa pasar pembaca atau audiens yang luas. Kami juga membuka Anda untuk mengirimkan pada media-media nasional ataupun internasional yang berbahasa asing, itu akan kami apresiasi. Apakah pada media yang berbahasa daerah misalnya yang Anda kirimkan itu juga tidak mengapa, kami akan tetap memberikan apresiasi karena yang akan kami lihat sebagai sebuah paket aktivitas jurnalisme advokasi, kami akan melihat satu, dilihat dari media yang dengan cakupan publik atau cakupan audiens yang seperti apa, apakah audiensnya sesuai dengan topik yang diangkat, dan juga sejauh mana kurasi di media tersebut. Jadi Anda bisa saja menggunakan media-media yang berbahasa daerah gitu ya, berbahasa daerah jika memang dirasa perlu. Kenapa? Karena ingin disentil adalah stakeholder di daerah. Maka saya akan menggunakan media di daerah yang memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah itu dan stakeholder di daerah itu dan menjadi bahan pertimbangan mereka melakukan atau menghasilkan kebijakan. Itu tidak mengapa ya. Jadi nilainya tidak hanya gara-gara Anda di media yang berbahasa asing, media internasional, kemudian nilainya lebih tinggi. Tidak. Kita melihat aspek kesesuaian antara media dengan aktivitas advokasi. Nah, setelah itu Anda akan kemudian tetap mengikuti UAS seperti biasa dengan pertimbangan bahwa proyek ini menjadi materi yang penting untuk penilaian UAS Anda. Desain UAS akan diterangkan di dalam akun Live Anda. Kami akan sebutkan bagaimana desain UAS, tetapi untuk karya jurnalistik yang bersifat proyek ini, tautan karya jurnalistiknya perlu juga Anda masukkan pada akun Live Anda sebagai bagian dari pelaksanaan tugas praktik. Saya harap pada tugas praktik
gelombang ini Anda mampu menjalankannya dengan sangat baik, kami akan sangat terbuka untuk menerima sesi-sesi konsultasi dan diskusi sesuai dengan jadwal yang nanti akan dipublikasikan di Live Unpad. Terima kasih, selamat berjuang, salam sehat.